Semangat pagi, salam sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai soal HOTS dalam pembelajaran PJOK tingkat SMK. HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. HOTS berawal dari konsep taksonomi Bloom yang bertujuan mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran yang meliputi 3 ranah, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemudian, Anderson dan Caldwell pada 2001 menyempurnakan taksonomi Bloom, di mana membagi menjadi 6 tingkatan pada ranah kognitif. Yang pertama adalah C1, mengingat dan menghafal, C2, memahami, C3, mengaplikasi. Kemudian, yang termasuk HOTS adalah C4, menganalisa, C5, mengevaluasi, dan C6, mencipta. Ciri-ciri soal HOTS yang pertama adalah transfer satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Soal HOTS menuntut siswa mampu menghubungkan beberapa konsep yang berbeda. Berikut tujuan soal HOTS. Yang pertama, menginterpretasikan atau menafsirkan. Kedua, memecahkan masalah. Ketiga, memilih strategi pemecahan masalah. 4. Menemukan metode baru. 5. Berargumen. Dan ke-6, mengambil keputusan yang tepat. Sebelum kita menyusun soal HOTS, kita wajib menganalisis KD. Dalam hal ini kelas 11 di KD 3.1, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar, serta menyusun rencana perbaikan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran berbasis discovery learning, peserta didik dapat menganalisis pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola dengan tepat. Kita coba di contoh soal 1. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola, di mana satu pemain bertahan menjaga satu pemain lawan disebut. Dari contoh soal HOTS itu, kita bisa ubah menjadi soal HOTS. Contohnya seperti ini, tim nasional sepak bola Italia dikenal memiliki pola pertahanan, salah satu yang terbaik di dunia. Pola bertahan yang digunakan adalah dengan selalu mengikuti pergerakan pemain lawan, sehingga pemain lawan tidak leluasa dalam memainkan bola, ataupun mencari ruang kosong. Pola pertahanan ini disebut. Jadi kita mengajak peserta didik untuk berpikir dulu, tidak langsung menemukan jawaban yang paling tepat. Contoh soal yang kedua, dalam pola penyerangan sepak bola, dengan cara mencari ruang lapangan yang tidak dijaga oleh pemain lawan disebut. Kita bisa ubah menjadi soal HOTS. Peserta didik kita pancing untuk berpikir sejenak, kita pancing untuk menganalisis ataupun membandingkan, baru bisa memilih jawaban yang paling tepat. Kata kuncinya adalah di menempatkan posisi dan membaca situasi. Kita coba dengan materi yang berbeda di contoh soal yang keempat. Dalam era sepak bola modern, biasanya dalam sebuah tim terdapat pemain yang dijuluki gelandang pengangkut air. Pemain tersebut akan bergerak ke depan membantu penyerangan dan ke belakang untuk membantu pertahanan. Stamina yang prima wajib dimiliki pemain ini. Selama 90 menit, sanggup bermain tanpa terlihat mengalami penurunan stamina. Jika ditinjau dari aspek kebugaran jasmani, pemain dengan tipe tersebut mengedepankan unsur, sekali lagi, peserta didik kita pancing untuk menganalisis, kita pancing untuk mencari hubungan dari satu konsep dengan konsep yang lain. Baru kemudian menemukan jawaban yang paling tepat. Dan jawaban yang paling tepat adalah daya tahan jantung dan paru. Kita lanjut di contoh soal yang kelima. Seorang mayoret yang tergabung dalam ekstrakurikuler drum band merupakan pemimpin tim yang akan selalu tampil di depan. Keterampilan dalam memainkan tongkat mayoret menjadi kewajiban. Tidak jarang, apabila tongkat mayoret terjatuh dari genggamannya, mayoret akan melakukan gerakan meliukkan badan ke belakang sambil mengambil tongkat mayoret yang ada di belakangnya. Gerakan yang dilakukan mayoret tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani yang disebut. Jadi kata kuncinya adalah gerakan meliukkan badan ke belakang sambil mengambil tongkat mayoret yang ada di belakangnya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah kelentukan. Melalui soal Hodge ini, kita bisa mengajak atau memancing peserta didik untuk berpikir lebih kritis, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, kemudian mencoba mencari alternatif pemecahan masalah, baru kemudian mencari jawaban yang paling tepat. Dalam hal ini, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terima kasih rekan-rekan sudah berkunjung ke channel kami. Saran, komentar, kritik akan sangat membantu untuk menyempurnakan channel kami. Terima kasih, kita sama-sama belajar. Salam sehat jasmani dan rohani.